kayak club med gitu, jadi bisa diikutin dan ada kegiatannya. Ski aja sih. Dikatakan anak sekarang sudah usia berapa sih kalau boleh? 4 tahun 7 bulan. Oh, 7 bulan. Ini kan bentar lagi kan puasa nih. Atau Ramadan itu. Bisa dibilang kayak ngajarin nggak sih puasa? Dikit-dikit gitu. Belum, masih sholat dulu. Masih sholat, habis itu dia udah bisa anas, al-fatihah, doa tidur, doa makan, terus doa untuk orang tua. Terus aku sih lebih ke ngajarin ngaji dulu. Oh. Udah lumayan, alhamdulillah udah bisa, masih ikhlas 1, tapi ya alhamdulillah lah. Karena aku sih yang paling penting itu sebenarnya fondasi agama dulu, baru habis itu edukasi yang bagus, sekolah yang bagus. Karena percuma Mbak, kita ngasih sekolah mahal bagus tapi nggak ada agama ya susah. Karena agama itu pegangan kita, biar kalau tersesat kita balik ke rumah. Ada tempat pulang. Tahun ini ada target untuk mengakhiri masalahnya. Ya ini gimana nih ngadu? Tapi ngebuka hati nggak sih? Masa kayak ya udahlah. Oke, gitu. Emang lagi mencari juga atau sedapatnya aja? Sedapatnya juga, terus aku kan udah buat aku beberapa. Ada lah orang-orang yang misalnya lagi deket sama aku nggak mau pacaran kan. Oh. Kalau mau ya, aku mah bisa dibilang kayak orang kampung ya, bodo amat. Tapi aku bilang ya nggak usah pacaran, langsung aja nikah. Tapi langsung harus memperkenalkan sang anak dulu nggak sih? Anaknya biar kenal dulu gitu. Tapi mengalir aja lah, tergantung keadaan. Kalau nggak bagus juga lah, kita misalnya deket sama 3 orang, tiga-tiganya kenal, terus bingung anak ya kan. Siapa nih? Aku mah mengalir aja. Kriterianya mungkin kayak mau yang seperti apa? Selain seorang bisnis. Pribadiannya. Yang pasti mah yang pintar lah, agamanya bagus. Nah, bisa membimbing, aku namanya juga imam ya. Masalah finansial mah yang penting semua juga yang penting cukup lah Mbak. Karena aku juga orangnya gini doang, sederhana aja. Nggak muluk-muluk, nggak hedon-hedon, nggak flexing biasa aja gitu. Ya udah, yang penting tuh hidup cukup, semuanya cukup. Mau ngapain bisa, beli apa bisa, cukup. Ada juga nggak sih Kak sama Kak Sani juga kan bisa dibilang masih Sama ya. Ya baru kemarin ketemu. Kita gimana di janda-janda. Gue harus belajar dari janda senior gitu. Ya gak bicara-bicara aja udah. Tapi ya so far ya Sandy kan fine-fine aja. Dan dia juga masih dengan keluarganya masih happy. Jadi selama masih baik dan happy, bahagia aja sih menurut aku. kayak apa sih menguatkan menguatkan satu sama lain kamu menjadi strong woman tuh. Kalau aku selalu bilang jangan fokus di masalah, fokus ke depan, fokus solusi. Jadi jangan aduh gue janda deh, hati gue begini, jangan fokus di situ. Banyak orang tuh yang kasihan jadi janda terus anaknya gitu. Aku aja nggak mikirin anak aku gimana, belum tentu dia sedih loh. Itu nggak tahu. Karena dari kecil udah dididik mentalnya kuat, ya kedepannya bisa jadi anak yang perempuan hebat, kuat. Jadi balik lagi, kalau aku ya segi spiritualnya lah ditingkatkan. Anak-anak saling kenal nggak sih? Anak-anak kalian saling kenal sih? Beberapa kali ketemu sih. Bisa jadi bestie juga dong kayak. Seperti mamanya. Terjun gak sih ke dunia entertain nanti anak kakak? Kayak baby-baby yang lagi viral sekarang. Dulu pernah ditawarin buat iklan, cuman aku pikir apakah aku mengeksploitasi anak ya? Ya udah aku aja nyari duit lah udah gitu. Kenapa masih anak mau ikutan? Karena menurut aku dengan aku jadi public figure aja aku sudah mempertaruhkan hidup aku loh. Gak ada private life istilahnya gitu. Istilahnya aku bilang gue pensiun jadi artis, tetap aja aku mobil dikit kan itu kan si aura kasih orang udah tetap tahu. Betul. Tanggung nyebur gitu loh. Jadi kalau aku pikir anak aku ngeluh selama aku masih bisa nyari uang susu, gak usah ikut-ikutan. Jadi Takutnya guilty, eksploitasi gitu. Oh betulan memang aku tuh pengen punya anak. Jadi aku pernah ngomong siapapun deh gue pengen punya anak nih. Maksudnya kan aku kerja terus capek dari umur 18 tahun aku udah kerja, udah syuting segala macam nyanyi gitu kan. Jadi ya kayaknya waktunya untuk aku punya anak deh pada saat itu. Ya, tapi kan kehidupan mah kita nggak pernah ada yang tahu ya, mengalir aja. Yang penting tuh jangan disesalin aja. Kalau aku sih nggak nyesel, ya happy aja. Jadi malah sehat lagi dan mentalnya bagus. Jadi nggak harus bule ya. Sekarang mah dapat sedapatnya aja. Dapatnya, tapi yang baik lah. Tapi
bisa dikatakan dirimu kayak sekarang kan udah anak satu tapi body masih tetap Oh, apa gitu. tipsnya mungkin. Jadi serba janda gitu. Tipsnya apa ya? Ya ampun, ya jaga makan aja sih mbak, jaga makan. Terus ya aku juga olahraga lah ya, olahraga simpel tapi. Terus apa ya? Ya jaga makan sih lebih ngaruhnya. Jaga makan itu sebenarnya bikin kita sehat dan bonusnya ya tetap vaksin. Apa yang nggak boleh kamu makan? Ada nggak sih pantangan-pantangan? Maksudnya terigu. Oh, Minyak, aku tuh sarapannya aja jagung rebus, telur rebus, jamu. Jadi tetap sehat dan masuk. Tapi kan kalau lagi di luar itu susah nggak sih kan maksudnya jaga itu kalau sampai Jadi justru kalau di luar enak lagi, karena kan jarang minyak makanannya. Kalau lagi di luar negeri gitu kan, karena makannya jarang minyak. Kalau di sini kan kayak dikit-dikit pengen gorengan lah, apa bakwan gitu kan, kayak susah kita makannya. Jadi di luar itu lebih sehat, lebih sehat, lebih simpel. Tahu ya, niatnya mau ski. Jadi memang aku latihan ski sih. Beberapa hari tuh. Sesuai janji saya tadi mau lihat koleksi dari Operator Rosa Aceh. So ini koleksinya ready to wear, nyaman banget untuk hari-hari. Kalian bisa pakai untuk sehari-hari kayak aku nih, anak sekolah, belanja bulanan di supermarket ya kan. Tapi kebetulan aku pakai high heels, jadi lebih kayak semi formal. Tapi kalau misalkan mau di mix and match dengan flat shoes atau sandal, itu jadinya santai banget. Jadi biasanya kalau aku pakai tergantung aku mau kemana. Kayak sekarang aku pakai high heels. Kak, mungkin boleh di-spill produk yang favorit kakak banget, yang paling kakak suka? Ya, sebenarnya ada beberapa, tapi salah satunya yang pakai ini yang Monday ya, karena aku merasa pakai ini tuh kayak summer banget ya, fresh banget. Terus aku juga suka yang ini koleksinya. Ini. Terus yang ini. Oh, kakak emang. Kita mau masuk ke Februari, ini memang moodnya tuh lebih sweet. Oh, mungkin boleh keliling sedikit kak. Ini. Nah, ini tema-temanya mau warna-warni semua ya kak? Iya, moodnya memang lebih ke pastel, soft. Karena kita mau masuk ke Februari, jadi I want something yang lebih manis. Warna favorit kakak sendiri mungkin terakhir kak? Saya suka peach, baby blue, terus ada terracotta juga kita, satu yang beda. Jadi tergantung selera, bisa kalian cek di bawahnya. Oke, cek apa cara pembukaan butik. Ayo guys. Ya karakternya shady banget ya, dengan warna-warna pastel, pink dan Tosca tuh kayaknya ada apa namanya identitasnya shady banget gitu. Karena kan dia tuh kayak apa ya, kayak princess yang lucu gitu kan. Jadi ya gemes aja sih. Tapi ini sesuai sama model-model yang kamu suka juga nggak sih baju-bajunya? Termasuk yang aku suka sih, karena kan banyak body fit juga, terus apa patternnya juga oke ya, cuman kayak bunga dan simple. Karena aku suka yang simple banget dressnya sih. Teh, langsung aja nih, misalkan menjadi single mother, seperti apa sih gitu kan kehidupan kalian sama anak sendiri, perkembangannya sudah seperti apa? Aku jadi single mom mungkin udah dari tahun 2020. Udah lumayan lama ya. 4 tahun. Jadi ya sebenarnya Insya Allah dan Alhamdulillah masih aman-aman aja. Masih terkendali di sekolah. Alhamdulillah aku masih mampu ya menyekolahkan yang bisa dibilang yang bagus lah, pendidikannya berjalan. Even though memang dia masih TK lah. Jadi ya masih oke. Tapi pertumbuhannya seperti apa sih sekarang? Mungkin kamu juga mungkin dia mulai dewasa nih, mungkin mulai banyak nanya. Kamu sendiri ke dianya seperti apa sih? Iya. Ya udah mulai banyak nanya, udah banyak apa namanya, kamus kata-katanya udah mulai banyak banget. Jadi aku harus lebih wise kalau dia banyak tanya. Jadi yang paling deg-degan ya, aduh dia nanya apa yang tentang ayahnya, ini deg-degan juga. Tapi kan harus jujur, tapi tidak menyakiti dan tidak membuat dia membenci ayahnya itu. Berarti kamu diri sama
harus ya, nggak boleh bohong karena anak itu harus menerima kenyataan juga, tapi kita kasih jawaban sebijaksana mungkin agar tidak membuat anak itu apa namanya benci sama ayahnya gitu. Jadi ya harus wise aja. Tapi hari-hari ini sempat tuh nanya ayah kemana gitu atau gimana? Iya. Nanya kan kemana kok nggak sama ayah gitu, juga pernah nanya nggak sih rasanya? Baru-baru ini ya Oh. sempet tanya gitu karena kan dia sering nonton di YouTube yang ada Happy Family itu. Aku bilang oh dia lagi nggak di sini, nggak di Indonesia, somewhere lah, lagi kerja. Tapi pernah minta ketemu nggak sih? Iya. Enggak. Karena gini mbak, aku nggak bisa bilang enaknya atau enggak ya. Plus minusnya adalah Bella itu sudah tidak melihat mungkin ayahnya dari umur 8 bulan. Oh. Nggak ada memori gitu. Jadi nggak begitu banyak nanya. Mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin karena anaknya udah besar itu ada memorinya, ada kenangan lah. Kebetulan kan enggak. Jadi nggak pernah minta apa-apa. Tapi kayak memberikan kebijaksanaan atau memberikan keleluasaan nggak sih kalau pihak sana gitu ya? Ingin ketemu. Berusaha effort atau ingin ketemu, jadi memberikan kebebasan itu nggak? Aku kan terbuka sekali, sangat terbuka. Jadi aku juga pernah bahas tahun yang lalu gitu ya. Kalau mau datang aja gitu. Nah, ini kan karena aku ngomel mulu, mungkin di media ada beberapa ngomong kayak nggak pernah nelfon, nggak pernah apa, tiba-tiba ya mulai apa namanya komunikasi lagi tapi lewat ke keluarga aku. Karena kan mungkin ke aku nggak enak, tapi aku lagi kerja juga kan. Jadi akhirnya lewat keluarga. Tapi alhamdulillah lah, aku mah terbuka dan jangan kayak sinetron gitu loh, tiba-tiba datang udah gede terus ini siapa, terus oh sinetron keluarga kan, jadi lucu gitu. Jadi ya dari sekarang aku udah diobrolin. Tapi bisa dikatakan kayak dirimu sama anak ini kayak bestie sekali gitu kan, kemana-mana selalu berdua gitu kan, apa-apa yang kapelan selalu. Seperti apa sih? Aku tuh kemarin aja kayak liburan ya, liburan itu aku cuma bertiga. Saudaraku satu, aku tuh sama si Dara, jadi nggak bawa mbak sengaja. Memang aku berusaha menjadi single mom yang memang mandiri, nggak pakai suster kemana-mana gitu. Ya aku yang gendong, aku bawa barang, jadi ya kita bisa sih, strong mom bisa. Nggak harus anaknya juga jadi nggak manja. Aku tuh maksa dia untuk jadi anak yang mandiri lah, udah dari kecil. Tapi menggantikan sosok ayah buat anak sendiri seperti apa sih kalau kamunya sendiri? Di rumah kan ada bapak aku, jadi sebenarnya dia tidak kehilangan figur. Jadi ya sosok laki-lakinya ada di rumah. Yang bahaya itu kan sebenarnya sosok laki-laki, karena itu apa ya, berpengaruh ke mentalnya dia nanti saat dewasa kan. Jadi ya alhamdulillah bapaknya masih ada, jadi dia tidak kehilangan sosok bapak lah. Tapi kamu sama mantan gimana sih sama sekali tidak ada komunikasi atau kamu pribadi tidak ke keluarga ya? Kalau ada komunikasi sih, tapi mungkin untuk ayahnya sendiri ya ada telepon dulu keluarga sama Bella. Ya aku sih seneng-seneng aja ya, kali-kali kadang ya di 2 minggu, 3 minggu gitu. Yang aku juga nggak husnuzon, mungkin ada kerjaan atau apa. Kak, maaf kalau untuk biaya sendiri gimana? Nafkah gitu dari dia ke anak? Oh alhamdulillah aku bisa mencoba. Aku juga kan makanya sekarang tuh lagi di bisnis, kan pengen sunrise, mungkin entertain kali-kali aja buat eksistensi. Tapi untuk sekarang sendiri, iya apa sih Kak? Kayak Kalau ada pasangan cowok, Carikan sosok ayah buat anak. Iya. Trauma atau gimana? aku tuh tipe orang yang nggak traumaan ya, karena itu mah kan jadi pembelajaran. Betul. Sesuatu itu namanya proses hidup, nggak boleh jadi takut. Tapi ya memang belum ada yang oke aja sebenarnya, karena bibit-bibit bobotnya harus dilihat, kan bukan soal bukan soal finansial ya, tapi kan jadi urusannya ke depan kan mental anak. Jadi ya aku pilih yang memang laki-laki yang bagus untuk aku dan mental anak aku juga. Segi agamanya juga harus bagus. ada yang deket lagi mungkin teh, ada yang deket nggak? Saat ini sudah ada yang Ya gitu, deket-deket tuh ya ada aja. Oh. Ya, yang Dari entertain atau Businessman. nggak businessman? pernah sama deket dulu banget kayak ya, karena memang sekarang aku kan juga lagi
gelutin bisnis ya. Aku juga kan lumayan aktif lah di organisasi himpunan usaha muda lah ceritanya. Jadi ya ketemunya orang-orangnya gitu lagi aja. Nggak nyari bule lagi teh. Iya. Nah, ini nih kalau dilihat-lihat aku tuh ini lagi apa namanya bisa dibilang random lagi. Maksudnya ya nggak harus kayak